Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan berbicara sebuah topik yang berjudul keluarga Kristen dalam gaya hidup masa kini. Tetapi dalam video ini kita hanya akan membahas tentang gaya hidup masa kini. Gaya hidup apa sih yang dimaksud dalam pembelajaran ini? Nah, dalam pembelajaran ini ada 4 gaya hidup yang dimaksud. Yang pertama adalah individualisme, hedonisme, materialisme, dan konsumerisme. Yuk, langsung saja kita yang pertama. Individualisme. Apa sih individualisme itu? Individualisme merupakan sejatinya adalah gerakan yang lain atau arah yang lain dari kolektivisme. Kalau kalian pernah dengar ya, kolektivisme dan individualisme adalah dua paham yang bertentangan. Nah, apa itu kolektivisme? Jika disejajarkan dengan individualisme, kolektivisme lebih mengarah kepada hidup bersosial, hidup bersama. Sedangkan individualisme lebih mengarah kepada hidup yang sendiri-sendiri, gitu ya. Jika disejajarkan, dalam kolektivisme orang lahir dan mengakui keberadaannya sebagai sebuah anggota dari keluarga tertentu, dan kemudian yang melindungi mereka dan kemudian mereka menyerahkan kesetiaannya karena mereka adalah anggota tertentu itu dari keluarga tertentu. Tetapi dalam individualisme, setiap orang itu adalah terlahir sebagai dirinya sendiri dan dia tidak bertanggung jawab pada siapapun dan mungkin bertanggung jawab kepada keluarga hanya pada keluarganya saat itu saja. Jadi ketika kolektivisme akan lebih mengarah kepada keluarga besar, yang dimaksudkan keluarga sebagai keluarga besar, dan kemudian kalau individualisme pada dirinya sendiri atau keluarganya yang sekarang, gitu ya, di mana dia berada. Yang kemudian kolektivisme lebih memiliki kesadaran tentang kita, saya dan Anda adalah kita bersama, gitu. Sedangkan individualisme kesadarannya lebih ke arah yang saya adalah pribadi. Sedangkan kolektivisme tadi, saya adalah bagian dari kelompok. Itu bedanya. Yang kedua, yang selanjutnya maksud saya, kolektivisme lebih menekankan kepada kepemilikan bersama, kebersamaan, gitu ya. Tetapi kalau individualisme lebih menekankan pada hak pribadi, ya, bahwa saya punya privasi. Kemudian kolektivisme lebih menekankan kepada harmoni yang harus selalu dijaga. Bahwa keputusan saya itu berdampak kepada seluruh keluarga, gitu ya. Tetapi individualisme lebih mengarah kepada keputusan pribadi, kebebasan pribadi, kira-kira begitu. Lalu yang terpenting juga yang membedakan adalah ketika kolektivisme, relasi di antara keluarga itulah yang menentukan banyak hal dalam kehidupan pribadi. Jadi relationship prevail over task. Jadi apa yang kita lakukan itu harus didasarkan pada relationship yang ada. Sedangkan dalam individualisme, task prevail over relationship. Jadi kepentingan pribadi itu lebih tinggi. Jadi perbedaannya begitu. Jadi individualisme itu lebih menekankan kepada diri, kebebasan diri dan sebagainya. Jadi dalam secara mudah individualisme adalah menurut Cambridge Dictionary, the idea that freedom of thought and action for each person is the most important quality of society, rather than shared effort and responsibility. Jadi, ide dari kebebasan pribadi, pemikiran pribadi, aksi pribadi itu yang lebih penting, yang paling penting, ya, daripada tanggung jawab bersama. Gitu ya. Hal ini dengan sederhana, pokoknya orang individualisme akan lebih mengarah ke I do it my way. Atau mind your own business. Jadi intinya dia ingin dihargai sebagai dirinya sendiri. Dirinya yang bebas, yang terlepas dari segala sesuatu, termasuk komunitas dan mungkin bahkan keluarga. Selanjutnya, kita beralih ke hedonisme. Apa sih hedonisme? Hedonisme secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yaitu pleasure. Hedone atau pleasure. Jadi, hedonisme, menurut Cambridge Dictionary juga, hedonism is living and behaving in ways that mean you get as much pleasure out of life as possible, according to the belief that most important thing in life is to enjoy yourself. Intinya bahwa hedonisme menekankan kepada kehidupan atau perilaku yang menginginkan sebanyak mungkin kesenangan, pleasure, sebanyak mungkin kesenangan.
according that belief, jadi yang paling penting di dalam pandangan ini adalah kesenangan pribadi. Nah, kita selanjutnya, materialisme. Materialisme, a theory that physical matter is the only fundamental reality and that all being and processes and phenomena can be explained as manifestation or result of matter. Secara sederhana bahwa materialisme itu sebuah pandangan yang menganggap segala sesuatu yang ada, yang penting, yang exist adalah segala sesuatu yang berdasarkan matter, yang berdasarkan realitas, yang bisa dipegang, yang mengandung unsur kebendaan, gitu ya. Hal ini terjadi karena memang menurut materialisme, physical matter atau kebendaan itu adalah sesuatu yang memang dianggap real, yang nyata dan yang exist, dan yang oleh karena itu yang paling penting juga segala sesuatu yang memiliki unsur kebendaan. Yang selanjutnya adalah konsumerisme. Konsumerisme adalah sebuah pandangan ketika kebahagiaan didasarkan kepada konsumsi. Ketika seseorang bisa mengkonsumsi sesuatu, konsumerisme, consume, gitu ya. Dia dari kata dasar consume. Oleh karena itu, segala sesuatu yang penting sebenarnya, sebagai contoh ketika kita belanja, yang penting bukanlah bagaimana kebutuhan saya terpenuhi, tetapi bagaimana ketika saya mengkonsumsi, membelanjakan. Atau ketika saya makan, yang penting bukanlah ketika saya perut saya terisi dan saya tidak lagi lapar, tetapi ketika saya makan. Ya, ketika proses mengkonsumsi itulah, the act of consuming, itulah yang penting, bukan fulfillment of needs. Jadi jika bisa kita simpulkan, seperti tabel yang muncul di situ, ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita lihat. Yang pertama, kesimpulan yang paling mudah adalah yang dari pandangan ini mana yang penting, mana yang nyata, atau yang tidak penting, atau yang tidak nyata. Menurut individualisme, kebebasan pribadi itulah yang penting. Tetapi yang tidak penting apa? Berarti yang relasinya atau komunitasnya. Itulah yang tidak penting dalam individualisme. Kemudian hedonisme, yang penting adalah kesenangannya, kesenangan pribadinya. Yang tidak penting adalah cara mendapatkannya. Nggak penting, yang penting saya mau senang. Yang kemudian materialisme, yang penting atau yang nyata adalah yang bersifat kebendaan. Sesuatu yang benda, yang bisa dipegang, bisa dilihat, yang bisa ditangkap oleh indera. Dan kemudian berarti yang tidak penting adalah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap dengan indera. Contohnya apa? Relasi, cinta, Tuhan, dan sebagainya. Itu tidak penting dan tidak nyata karena memang tidak bisa ditangkap oleh indera. Dan yang terakhir, konsumerisme. Yang penting adalah the act of consuming. Ketika saya mengkonsumsinya, perilaku mengkonsumsi. Sedangkan yang tidak penting adalah keterpenuhan dari kebutuhan kita. The fulfillment of needs. Nah, itu tadi 4 gaya hidup masa kini yang dimaksudkan dalam pembelajaran ini. Selamat belajar, selamat melanjutkan pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.